Sayyidina Hamzah membunuh salah satu saudaranya Hindun, dan Sayyidina Hamzah juga membunuh salah satu anaknya Sayyidina Hindun. 3 dari golongan laki-laki ini dibunuh oleh Sayyidina Hamzah oleh 1 orang. Makanya Hindun dendam dan benci. Ini pelajaran pertama buat laki-laki, jangan buat wanita dendam. Kalau kalian mau buat wanita dendam, habis kalian. Baik. Dari kisah ini, saking dendamnya Hindun dengan Sayyidina Hamzah, maka dia berusaha mencari kesempatan untuk membalaskan dendamnya kepada Sayyidina Hamzah. Tapi masalahnya nggak ada orang yang mampu bertanding dengan Sayyidina Hamzah. Kalau zaman dulu kalau mau perang, kemarin kita sudah ceritakan, salah satu di antara ciri khas perang zaman dulu, mereka membawa semua hartanya ke medan pertempuran. Yang kedua ciri khasnya, sebelum perang, pimpinan bertemu dulu, musyawarah, apakah ada jalan terbaik, jangan sampai perang. Kalau tidak bisa harus perang juga, maka ada tanding. Jagoannya pasukan A dan jagoannya pasukan B ada tanding. Dan selama ini tidak pernah Hamzah. Setiap kali ada tanding, Sayyidina Hamzah menang terus. Makanya Hindun berpikir, bagaimana caranya saya harus membunuh Hamzah ini supaya dendamku terbalaskan. Akhirnya dia dapat kabar bahwa ada seorang budak hamba saya yang bernama Wahsy radhiyallahu anhu, masih Islam juga nanti. Sayyidina Hamzah. Masalah ini kisah Uhud sangat ajib sekali. Maka Sayyidina Hindun mendatangi Sayyidina Wahsy, seorang hamba saya kulit berbangsa kulit hitam. Maka didatangi dia, wahai Wahsy, saya dengar kamu ini jago dalam melempar tombak, melempar lembing. Maka dia mengatakan, iya benar, saya punya kalian dalam itu. Maka dites sama Hindun dan benar, Masya Allah. Berapa kali lemparan dari jarak dekat, dari jarak jauh, sambil dia lari, sambil dia lompat-lompat, lemparannya selalu kena tepat, nggak pernah menyasar, nggak pernah meleset. Maka Sayyidina Hindun yakin, oh ya betul, oke, sekarang saya akan membebaskan kamu dari perbudakan. Artinya kamu akan saya bebaskan dari status budak hamba saya, dengan syarat kamu membunuh pamannya Muhammad SAW yang bernama Hamzah. Sebenarnya pada saat itu Sayyidina Bilal sudah masuk Islam. Ulama mengatakan kalau tidaknya pada saat itu dia sudah cinta dengan Islam, Sayyidina Wahsy. Tetapi kemudian ini kan dilema, kalau dia tidak menerima tawaran ini, maka dia akan jadi budak selama-lamanya. Yang namanya jadi budak, jangankan harta saya sendiri tidak memiliki. Saya budak, mau diperlakukan kasar, mau diperlakukan lembut oleh majikan saya, itulah yang namanya budak. Makanya sebagian Arab Saudi salah tafsirkan kalimat budak ini, sehingga mereka menganggap sopirnya budak, pembantunya budak, sehingga mereka membuat semuanya saja. Padahal kita bukan budak. Kita datang di sini arah Indonesia itu ada kontrak kerja 2 tahun dan perjanjian gini-gini dan sebagainya. Baiknya, itu lain cerita. Baik. Akhirnya Sayyidina Wahsy dilema. Kalau saya bunuh pamannya Muhammad, pasti di Muhammad akan benci saya, dan orang-orang Islam akan membenci saya. Tapi kalau saya tidak membunuhnya, saya akan jadi budak selama-lamanya. Akhirnya dia pikir-pikir, akhirnya dia punya ide. Ini melibatkan perempuan lagi. Dia berpikir, oh saya mau tanya kekasih saya. Dia punya pacar saat itu, namanya Laila. Jadi dia datangilah perempuannya itu. Ini melibatkan perempuan lagi. Disampaikan, ini saya ditawarin kebebasan dengan syarat saya membunuh pamannya Nabi. Ya namanya perempuan memang jago. Perempuan itu jago dalam berbisik, jago dalam ngobrol-ngobrolin. Jadi akhirnya dia kata apa depan bener. Akhirnya si Laila ini bilang kepada Wahsy, sudahlah kamu bunuh aja dulu. Kan kita tahu Muhammad itu orangnya penyayang, penyabar, pemaaf. Bunuh aja dulu, nanti setelah bunuh kamu datang sama Muhammad minta maaf, pasti kamu memaafkannya. Akhirnya dia, oh iya betul juga ya. Padahal tadi si Wahsy nggak pernah memikir ke sana. Dia nggak pernah mikir itu, tapi karena dipujuk oleh Laila ini, kemudian Laila juga nanti masuk Islam, hanya dia melaksanakan perintah itu. Maka ketika terjadi perang Uhud, tugasnya cuma satu. Jadi bahasa kita ini sekarang dia pembunuh bayaran, sniper bahasa kerennya. Jadi dia membaga satu lomba hanya mencari di mana Sayyidina Hamzah ini, di mana Hamzah berada. Ketika dia sudah menemukan Hamzah, Sayyidina Hamzah, dan dia sudah mempersiapkan diri dengan satu lemparan tombak, dia berhasil membunuh Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Perempuan ini saking dendamnya, saya ulangi lagi, jangan buat perempuan sakit hati. Sayyidina Hamzah sudah meninggal, sudah terkapar. Ini Wahsy lapor kepada Hindun, saya sudah membunuh Hamzah. Maka pada saat itu juga Hindun mengatakan, antahur, kamu bebas dari perbudakan. Maka saat itu Sayyidina Hamzah gembira dari merasakan kebebasan. Tapi dia bilang, wallahi, ini Wahsy sendiri bercerita, wallahi, ketika Hindun mengatakan aku bebaskan, seolah-olah itu terbuka satu caliber di depanku. Tapi ketika aku membalikan badan untuk pergi ke satu arah, tiba-tiba pandanganku jadi gelap dan perasaanku seperti dihujani kesedihan. Kok aku mau membunuh paman Nabi yang sangat dicintai sama Nabi?
Kemudian Sayyidina Wahsin itu punya cerita yang panjang lagi. Baik, kita kembali Sayyidina Hindun. Maka ketika Sayyidina Hindun sudah mendapat kabar Hamzah sudah meninggal, Sayyidina Hamzah sudah meninggal, dia datang itu sudah meninggal itu. Hati-hati, sakit hatinya perempuan ini sampai jadi mayat pun masih dikerjakan. Maka dikatakan ini yang cerita siapa? Yang cerita orang-orang yang melihat kejadian itu. Katakan aku melihat Hindun itu mengiris telinga Sayyidina Hamzah, mengiris telinga kanan kiri, biji matanya dicongkel, dadanya diiris. Ada yang mengatakan aku melihat dia membelah dadanya Sayyidina Hamzah, kemudian diambil jantungnya. Yang ada yang mengatakan aku melihat dia mengangkat jantung Sayyidina Hamzah ke atas sambil mengatakan anak uqatilu Hamzah, saya telah membunuh Hamzah, saya telah membayarkan singa pikul. Ada lagi mereka sakit hatinya, dia sempat gigit katanya jantung itu, dia sempat gigit kemudian hampas ke bawah. Ini perempuan kalau sakit hati-hati ya. Padahal sudah mati kan, tadi udah mati selesai, tapi perempuan udah nggak mau, dia pokoknya sampai betul-betul perasaannya itu beres baru dia tenang. Nah kemudian selesai, kisah Hamzah itu selesai ya. Itu mayat pertama, jenazah pertama. Kemudian jenazah kedua, nggak ada lengan kanan, nggak ada lengan kiri, ada bekas tombak di dadanya, bahkan besi ujung tombak masih melekat di dadanya. Karena perintah Nabi, orang yang mati saat itu apa-apa yang melekat di badan mereka jangan dibuang, dikubur, karena nanti mereka akan bangkit bersama itu sebagai saksi bahwa mereka berjuang di yang Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan pakaian mereka juga tidak dilucut, dikuburkan sebagaimana mereka meninggal pada saat mati syahid. Baik, maka dicari lagi kisah ini siapa yang meninggal seperti ini, kedua lengannya tidak ada dan anaknya masih muda, gagah lagi, dan mereka dikatakan dia belum punya janggut, anaknya ini saking mudanya belum punya janggut dia. Baik, maka dikatakan dicari akhirnya mereka menemukan, oh ini sahabat muda yang bernama Mus'ab bin Umair. Ada satu sahabat Nabi yang bernama Mus'ab bin Umair, ini penduduk ahli Mekah. Tadinya dia di Mekah itu ketika sebagai anak muda paling keluarga terkaya di Mekah. Saking kayanya beliau itu sampai sekarang manusia belum menemukan minyak wanginya. Beliau punya minyak wangi, Sayyidina Mus'ab bin Umair ini. Orang-orang sebelumnya mengatakan itu Sayyidina Mus'ab bin Umair. Kami tahu kalau dia masuk kota dari pintu gerbang kota. Pintu gerbang itu saat itu sekitar berjarak 1 km dari pusat perumahan Madinah, Mekah ke pintu gerbang. Itu mereka mengatakan kalau Sayyidina Mus'ab bin Umair masuk ke dalam kota, keharuman minyak wanginya sudah tercium dari jarak 1 km. Sampai sekarang ahli berusaha mencari dari mana dia mendapatkan minyak wangi itu, campuran apa dan sebagainya. Baik, dan dia termasuk keluarga yang kaya saat itu di Mekah sebelum masuk Islam. Namun ketika dia masuk Islam, kemudian dia akhirnya ditangkap, dikurung, kemudian akhirnya tersiksa, dan akhirnya beliau diutus oleh Nabi menuju ke Madinah. Jadi Sayyidina Mus'ab ini adalah diplomasi pertama Nabi, kedutaan pertama, embassy Nabi pertama yang dikirim ke Madinah. Jadi sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Sayyidina Mus'ab bin Umair dikirim 3 tahun. Ada yang mengatakan 2 tahun, kita ambil jumlah pendek 2 tahun. Jadi Sayyidina Mus'ab sudah dakwah 2 tahun selama di Madinah itu, dakwah kepada orang di sana, dan selama beliau dakwah 2 tahun di sana, bisa dijamin semua rumah yang ada di Madinah sudah ada orang yang masuk Islam atau yang dia dibunuh oleh pembunuh bayaran juga. Tapi 2 orang anak muda ke kaum Quraisy. Karena 2 orang ini ternyata mereka dibayar. 2 orang ini kemudian masuk Islam juga nanti. Jadi mereka dibayar untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi 2 pembunuh barang ini belum tahu siapa itu Muhammad, wajahnya kayak gimana. Maka disebutkan ciri-ciri orangnya begini. Ternyata apa yang dia dapat cerita itu wajahnya, ceritanya, kemudian model rambutnya, porsi badannya hampir sama dengan badan Sayyidatina Mus'ab bin Umair. Jadi 2 pembunuh ini menyangka bahwa ini Nabi Muhammad, ini Muhammad ini. Apalagi saat itu Sayyidina Mus'ab bin Umair ditugaskan oleh Nabi sebagai pemegang bendera. Pada saat itu kan perang dari nggak ada senjata seperti sekarang ini, pokoknya pedang berhadapan satu lawan satu dan sebagainya. Maka harus ada pemegang bendera. Nah, bendera ini selama masih berdiri berarti pasukan itu masih kuat. Kalau bendera itu jatuh berarti pasukan itu kalah. Maka Sayyidina Mus'ab bin Umair ditugas oleh Nabi memegang bendera. Maka ketika beliau memegang bendera ini, Sayyidina Mus'ab bin Umair dengan tangan kanannya, kemudian sambil memberikan komando untuk memberitahukan situasi perang dan sebagainya. 2 orang tadi ini pembunuh yang mengincar baginda Nabi SAW menyangka ini Muhammad ini, karena dia memegang bendera pasti ini orangnya, dan ciri-cirinya sama, wajahnya sama, bentuk wajahnya sama, model rambutnya sama, dan kursi tubuhnya, lebarnya, tingginya sama. Ini pasti Muhammad ini, nggak mungkin dia pegang bendera kalau bukan pimpinan. Akhirnya mereka berdua menebas. Pertama yang satu mengatakan, yang menceritanya mereka sendiri bercerita,
Dia bilang yang satu pas lengan kanannya Sayyidina Musa bin Umar itu sehingga hampir putus. Jadi tulangnya sudah patah, tapi masih ada sisa daging. Maka tangannya itu bergantung-gantung. Baik, kita bisa bayangkan bagaimana tangan ini putus, belum putus, tapi tulangnya sudah putus dari huang namanya. Kalau yang 68 itu huang, tapi jasadnya nggak ketahuan ini jenazahnya siapa, ini jasad siapa, ini siapa. Baik. Kemudian ada satu sahabat lagi namanya Amr bin Jamuh. Sayyidina Amr bin Jamuh ini orangnya pincangnya kenapa? Kakinya kecil sebelah, pendek sebelah, sudah kecil pendek lagi. Sebelum perang Uhud itu beliau sering disindir dan diejek oleh orang kafir Quraisy. Katanya, lihat itu sahabatnya Muhammad, orang-orang miskin, orang-orang cacat, lihat tuh orang-orang pincang. Ketika Nabi mendengar ini, maka beliau mengatakan, wallahi demi Allah, kaki Amr bin Jamuh itu lebih berat timbangannya di sisi Allah daripada gunung Uhud. Rasulullah sendiri mengatakan, demi Allah, kaki Sayyidina Amr bin Jamuh lebih berat di sisi Allah kebaikannya daripada gunung Uhud yang kita lihat kemarin itu begitu besarnya. Baik, dia kisahnya gimana di perang Uhud? Dia punya 4 anak, semua jagoan Islam juga. 2 meninggal saat itu di Uhud, 2 lagi meninggal kemudian beberapa tahun dan jadi panglima hebat, jadi pengikut Sayyidina Khalid bin Walid. Baik, sebelum pergi perang, anak-anaknya mengatakan, kami anak-anaknya masih kuat. Ayah pincang, ada uzur. Ada ayah pincang, kemudian jaga ibu di sini, jaga anak-anak, jaga saudara-saudara perempuan kami yang pergi perang. Tapi istrinya yang melibatkan perang lagi, perempuan lagi. Istrinya lagi sambil menyindir, tapi sambil nyindir, katanya suamiku ini nggak pergi perang karena dia takut. Itu banyak alasan aja itu, dia nggak mau mati syahid. Hanya sakit hatinya suaminya disindir terus sama istrinya itu. Dia ada ngambil baju perang, kemudian langsung menghadap begini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia minta izin, ya Rasulullah, aku sangat ingin menyertai perang Uhud, tapi anakku melarangku. Sekarang istriku menyindirku dengan kata-kata begini, ya Rasulullah, aku sudah tidak tenang dengan aku. Biarkan aku pergi ya Rasulullah berperang dan biarkan aku mati syahid di sana ya Rasulullah. Hanya Rasulullah punya uzur, kamu punya uzur dan kamu sudah diwakili oleh 4 anak kamu, semuanya jagoan, kamu gak usah ikut. Tapi dia tetap nekat, ya Rasulullah, aku telah. Akhirnya beliau diizinkan. Beliau satu